Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya bersama-sama kita akan dengarkan paparan rancangan PRPJMD Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dan RKPD Kalimantan Timur tahun 2022 oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dan kami silakan dengan durasi waktu 20 menit kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Aswin MM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami banggakan dan kami cintai Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Menteri Bappenas, Bapak Wakil Gubernur yang kami hormati, Ayahanda Haji Awang Faruk Ishak, anggota DPR RI yang kami hormati, Bapak Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Deputi Bidang Pembangunan Regional Pak Rudi, PSD yang kami hormati, Bapak-Bapak Deputi yang hadir, Deputi Hankam, Bapak yang mewakili Menteri Dalam Negeri yang kami hormati, Pak Bidang Pemerintahan, Pak Dr. Suhajariantoro MSI, Pak Sekda, Bapak Ibu anggota DPRD, Bapak-Bapak unsur pindah yang hadir baik secara virtual maupun secara langsung, Bapak Ibu sahabat kami, Kepala Bapeda se-Kalimantan yang hadir, ditambah dengan Kepala Bapeda Jawa Tengah secara virtual hadir dalam acara ini. Kemudian Bapak Ibu Wali Kota yang hadir, baik yang hadir di sini maupun yang hadir secara online, Bapak-Bapak Kepala OPD Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala OPD Kabupaten Kota Kalimantan Timur, instansi vertikal, dan Bapak-Bapak anggota TGUP 3, para rektor yang hadir di sini, Kepala Bank Indonesia, Dirut Bank Kaltim yang hadir, para tokoh masyarakat, organisasi dunia usaha, organisasi profesi, hadir kami lihat ada Ikatan Ahli Perencana, kemudian GGGI, ada YAKN, TNC, ada Persatuan Penyandang Disabilitas, ada IESR, ada GAKPI, ada Elpro yang hadir pada kesempatan ini, beberapa LSM yang mendukung kita dalam kegiatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian kawan-kawan semua, baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan LSM, dan Bapak Ibu dari Jakarta, dari Bappenas maupun dari Kementerian Dalam Negeri, dari kabupaten kota telah dilaksanakan kemarin. Pada hari ini kita adalah formalitas pertemuan di antara pimpinan. Kemudian kemarin kami sudah melakukan acara menyelarasan antara provinsi dan kabupaten kota. Bersama-sama kami Bapeda dengan seluruh OPD itu berhadapan dengan Bapeda kabupaten kota, juga bersama OPD. Apa yang dikerjakan provinsi, target provinsi, kemudian apa dukungan dari kabupaten kota. Mana usulan kabupaten kota, apa yang disediakannya, kita mendukung apa. Dan itu sudah dibicarakan secara matang. Setiap kabupaten kota kita meminta 5 prioritas unggulan yang diusulkan. Dan itu sudah berjalan dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, kita sudah melewati rancangan awal, dari rancangan nokratit ke rancangan awal ke rancangan sekarang ini. Mulai besok kita menuju ke rancangan akhir. Masih banyak lagi kesempatan-kesempatan kita untuk melakukan pembicaraan, perubahan-perubahan, sampai nanti menjadi APBD kalau itu RKPD. Kalau itu RPJMD sampai dengan ditetapkan peraturan daerah sebagai penyempurnaan atau pengganti atau perubahan dari RPJMD yang ada. Baik Bapak Ibu sekalian, kami jelaskan apa yang melatar belakangi perubahan-perubahan ini. Yang pertama, kebijakan nasional, adanya peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN yang mengatakan di dalamnya memuat rencana pembinaan ibu kota negara. Yang kedua, Permendagri 90 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur, ditambah dengan turunan-turunannya Permen 70 dan
Permendagri selanjutnya yang menyebabkan kita harus melakukan perubahan terhadap struktur APBD. Kita juga melakukan perubahan-perubahan terhadap format-format dari kegiatan yang sudah strict dengan peraturan-peraturan yang ada. Dan yang lebih penting lagi bahwa pada saat ini dan tahun yang lalu kita telah dilanda oleh COVID-19, baik secara global, nasional, dan daerah kita sendiri telah merasakan dampak negatifnya. Kemudian perubahan sosial yang berimplikasi pada tingkat kesejahteraan masyarakat, IPM menurun bukan karena sekolah dan usia harapan hidupnya, tetapi karena daya beli masyarakat yang melemah, kemudian ditambah peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran. Kemudian evaluasi RPJMD juga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Substansi perubahan itu kalau kita perhatikan memang lebih banyak pada data-data yang ada dari data sebelumnya tahun 2018 karena disusun 2019. Kita sekarang menggunakan tahun 2020 itu di bab yang kedua. Kalau di bab ketiganya memperbaharui proyeksi kapasitas real keuangan daerah kita. Sebelum COVID itu jauh sekali perbedaannya dengan sekarang, selisih sekitar 2 triliun kalau kita lihat penurunan dari proyeksi kita. Kemudian bab keempatnya update permasalahan dan isu strategis sesuaikan dengan situasi kondisi sekarang. Kemudian memperbaharui kebijakan-kebijakan sasaran pembangunan termasuk indikator, kemudian penajaman arah kebijakan dan seterusnya. Visi berani Kaltim berdaulat, kami kira sama dengan yang kemarin, cuma kita uraikan lebih jelas lagi. Jadi supaya tidak terjadi lagi bahwa Kaltim ingin merdeka itu tidak benar. Kira-kira ini apa yang kami utarakan di dalam sini, itu jelas apa yang menjadi keinginan di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Misi itu kita susun dengan bentuk pilar ekonomi dan pilar sumber daya manusia untuk mencapai kesejahteraan. Ini dilandasi dengan mainstreaming lingkungan atau empatnya ini, dan didukung oleh daya saing infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Disitulah kita untuk mencapai kesejahteraannya ini yang diinginkan. Dengan 5 misi berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia atau fokus SDM. Yang kedua itu fokusnya kepada ekonomi. Yang ketiga fokusnya kepada infrastruktur dasar. Keempat fokusnya kepada lingkungan hidup. Dan kelima fokus pada birokrasi. Capaian makro kita pada tahun 2020, kita laju pertumbuhan ekonomi kita sekarang ini negatif 2,85 agregat selama tahun 2020. Kemudian kalau kita lihat dari triwulan ke triwulan kita sudah mulai membaik, dari tajam sekali di bawah menaik menjadi sekitar 2,87 secara kuartalnya. Jadi sudah mengikuti huruf P. Kemudian tingkat pengangguran terbuka kita itu 6,87, kemudian angka kemiskinan 6,64, kemudian PDRB per kapita kita 160 juta, 11. Terakhir indeks Gini kita sudah bertambah dikit 0,335, IPM kita sedikit mengalami penurunan. Jadi ini indeks kita selama 5 tahun kita kembali seperti tahun 2016 yang lalu, berada pada titik nadir pada saat ini, mudah-mudahan ke depan ini membaik. 7 agenda pembangunan yang kita sempurnakan sedikit dari konsep pada tahun sebelumnya. Dari misi gubernur yang 5 itu diterjemahkan dalam direktif gubernur yang dipampangkan di mana-mana pada saat itu ada 8. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, 6.500 beasiswa tuntas, dan seterusnya. 8 inilah sebenarnya output yang harus dihasilkan oleh kawan-kawan OPD dalam satu programnya yang dibuat. Karena ini kalau kita perhatikan bukan program, tapi output dari satu kegiatan yang harus dilakukan. Misalnya 25.000 rumah keluarga prasejahtera. Programnya ini bantuan kepada rumah tidak layak huni untuk menjadi layak huni. Kira-kira seperti itu ada programnya. Itu yang kita bangun di pertengahan
perjalanan RPJMD ini dengan 7 agenda pembangunan, peningkatan daya saing SDM, dan seterusnya. Tema perencanaan pembangunan kita dari tahun ke tahun sejak 2019, 2020, 2021 itu mengalami penyesuaian-penyesuaian. Pada saat kita melakukan kick-off meeting dan konsultasi publik, pada saat itu kita menyusun rancangan awal itu hanya penguatan daya saing daerah dalam rangka menyambut IKN. Menteri telah menjelaskan apa yang menjadi konsep RKP pada saat itu, dan kita langsung meratifikasinya menambahkan 2 kata di depan, yaitu reformasi struktural dan penguatan daya saing daerah dalam rangka menyambut IKN. Mudah-mudahan dengan ini kita juga berperan banyak dalam mengatasi hal-hal yang menjadi tujuan secara nasional. Tema dan prioritas kita di tahun 2022 ini sebagaimana dijelaskan terdahulu, reformasi struktural dengan penguatan daya saing daerah dalam rangka menyambut IKN. Ada 5 prioritas pembangunan. Yang pertama, peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat serta reformasi sistem pendidikan keterampilan yang mendukung daya saing SDM. Yang kedua, penguatan pelaku dan lembaga ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat. Ketiga, peningkatan kemudahan berinvestasi di sektor pengelolaan sumber daya alam terbarukan dalam rangka penguatan ekspor komoditi dan penguatan konektivitas antar daerah di antar kawasan dan IKN. Yang terakhir adalah percepatan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Ini sudah mulai semua dikerjakan oleh kawan-kawan di OPD. Prioritas pembangunan kita selanjutnya di tahun 2023, ini proyeksi kita karena ini kita membahas RPJMD, saya kira ada 6 pokok-pokok perubahan yang mendasar dalam RPJMD itu sebenarnya tidak terlalu banyak, sederhana saja Pak. Yang pertama di misi 1 itu sebelumnya ada 2 tujuan, tetapi setiap tujuan itu ada 3 sasaran. Di yang baru di sebelah kanan ini itu ada 4 sasaran di tujuan yang pertama, jadi 4 dengan 2. Kemudian di misi kedua semula ada 2 tujuan dan sekian sasaran, sekarang menjadi 1 tujuan dengan 7 sasaran saja lagi. Jadi ada di bidang pertanian dikumpulkan, sebagaimana kami jelaskan pada saat kick-off meeting dan konsultasi publik. Kemudian di misi ketiga itu semula ada 1 tujuan dan 5 sasaran, yaitu tujuan kelima. Sekarang menjadi 1 sasaran tapi 5 strateginya tetap, tambah dengan tata ruang 1 masuk di sana. Kemudian misi keempatnya, tata ruang dipindahkan ke misi 3, menjadi 1 rumpun di sana, sedangkan misi kelimanya di misi birokrasi, di fokus birokrasi, itu tetap 3 sasaran dengan strategi-strategi yang selanjutnya. Perubahan target indikator makro RPJMD 2019-2023, IPM kita semula 76,87 menjadi 77,75, itu harapan kita. Kemudian indeks Gini kita dari 0,326, sasaran kita pada saat semula itu menjadi 0,308 dengan berbagai pertimbangan, jalan-jalan, ibu kota negara sudah masuk dan sebagainya. Kalau jadi ibu kota negara ini enak Pak, kami tidak lagi berpikir bagaimana peningkatan kelas jalan itu sekarang ini yang diperbaiki di sini, hancur di sana, dihancur di sana, diperbaiki di sini lagi hancur. Kalau sudah ada ibu kota negara di sini Pak, orang membuat sendiri itu jalan. Kami tinggal ngecat pohon aja kayak di Jakarta, di Jawa itu Pak. Itu sebenarnya keuntungan kami kalau jadi ada ibu kota negara di sini. Kemudian tingkat kemiskinan semula 5,7, kita perkirakan dampak ini masih ada sekitar 5,9. Kemudian tingkat penganggurannya semula kami tidak rencanakan, sekarang menjadi 6,5 harapan kita. PDRB juga 2023 sebelumnya belum kita rencanakan, itu sekarang ada. Yang tetap laju pertumbuhan ekonomi kita tetap 3,5 plus minus 1. Sebenarnya kami juga ingin lebih bagus lagi Pak. Tetapi karena
kawan-kawan sudah mempertimbangkan kalau kita melihat optimisme lembaga-lembaga internasional, memang kami lihat sangat bagus sekali. Rata-rata di atas 5, kecuali LIPI yang bersyarat. LIPI memprediksi di tahun 2022 nanti, apabila vaksin tidak berhasil, maka 3-4. Apabila berhasil 50%, 4-5. Apabila 80% ke atas, itu 6% laju pertumbuhan ekonomi kita. Kalimantan Timur ini, kalau kita lihat, ekonominya digerakkan pasar. Intervensi pemerintah daerah hanya berpengaruh 7% terhadap PDRB. Kebijakan investasi dan sektoral sebagian besar di pusat, jadi urusan-urusannya di pusat. Kalau kita tingkatkan, kita khawatir saja nanti tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu, teknokrat kami di Bapeda bersama-sama dengan ahli kami, ditambah kawan-kawan dari LSM kita yang mendukung kegiatan kita, itu bersepakat 3,5 plus minus 1. Kalau nanti berhasil lebih, alhamdulillah. Kalau nanti sampai 6, alhamdulillah bagus sekali. Tetapi kami sama juga, prediksi dunia, organisasi-organisasi perbankan, organisasi-organisasi yang beramal, OECD, IMF, Bank Dunia, ASEAN Development Bank, Indef di Indonesia, itu juga menghitungnya, termasuk Bank Indonesia, 3 bulan sekali prediksinya. Oleh karena itu kami juga tidak bertahan pada yang ada nanti pada saat kita menyusun RKPD berikutnya, kita juga sampai pada nanti akhir kita menetapkan RKPD, tentu masih ada lagi alasan-alasan di dalam menyusun ketika kita penganggaran. Oleh karena itu 3,5 ini kita pasang untuk rancangan ini dulu. 3 bulan kita evaluasi lagi pada saat kita menetapkan rancangan akhir nanti, bisa saja berubah lebih daripada itu. Bagaimana RKPD kita di tahun 2022? Capaian makro kabupaten kota sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi semuanya negatif. Yang paling tinggi kita lihat pertumbuhan ekonominya di situ adalah Mahulu 0,67. Yang lainnya 4, 6, Utim 6,90. Kemudian tingkat pengangguran tertinggi di Bontang dan di Balikpapan. Tetapi yang anehnya itu tingkat kemiskinannya rendah. Karena orang Bontang dan orang Balikpapan itu punya banyak uang sehingga walaupun dia menganggur, dia masih bisa bertahan dan tidak tergolong miskin. Itu indikator yang ada. IPM kita yang tertinggi, 3 besar di Indonesia, alhamdulillah masih bertahan, didukung Balikpapan, Samarinda, dan Bontang sebagai yang tertinggi. Karena kemiskinan itu rata-rata rumah, dari makanan. Dinamika penyusunan RKPD sebagai dokumen perencana yang adaptif harus mampu mengadopsi perkembangan terkini. Ini merupakan tahun keempat, pemulihan pasca pandemi, kemudian harus ada harmonisasi kebijakan, kerangka regulasi, dan tahun ini masuk tahun transisi berbeda dengan sebelumnya. Kawan-kawan di organisasi perangkat daerah juga harus melakukan perubahan. Dulu kita hanya punya 1 renja, 1 renstra. Sekarang ini pidennya itu harus ada ranwal, harus ada rancangan, harus ada rangkir. Dan itu masuk dalam SIPD. Itu yang dimaksud KPK dalam surat edarannya akan diawasi. Karena apabila tidak masuk di dalam awal, kok muncul tiba-tiba di ujung, menjadi perhatian oleh mereka. Dan itu baru pertama kali KPK menulis surat seperti itu dengan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, penyelarasan target kinerja dan sistem aplikasi yang digunakan, itu tidak ada lagi pilihan kecuali SIPD. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang masih menginginkan yang lain, mudah-mudahan sudah bisa mengikuti SIPD ini, agar kita bisa berjalan mulus, dan hanya SIPD ini yang connect dengan aplikasi di KPK. Jadi sudah langsung bisa dimonitor oleh KPK setiap saat. Bapak Ibu yang kami hormati, ini tema RKPD yang sebagaimana dijelaskan tadi, sampai 5. Kita berharap dari nasional, sasaran ekonomi makro nasional itu didukung oleh kita seperti ini tadi.
Meskipun tadi kita sudah beralasan bahwa pengaruh intervensi pemerintah itu sangat kecil di Kalimantan Timur, kita berharap bisa berubah nanti pada saat kita melakukan penyusunan rancangan akhir. Ini target pembangunan RKPD tahun 2022. Kita sudah meratifikasi semua tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Dari 5 misi kita sudah breakdown menjadi 6 tujuan, ditambah sekian strategi dan arah kebijakan. Target makro kabupaten kota kita berharap seperti ini bentuknya. Mudah-mudahan tidak ada yang terbalik lagi. Ada yang menginginkan bahwa kami tidak sanggup kalau itu 9 Pak. Kami minta 7, ya terserah saja. Sudah dibicarakan kemarin. Lebih sulit mencapai tingkat kemiskinan 7 itu daripada 9. Karena semakin kecil angkanya, itu semakin berat mencapainya. Jadi ada yang turun, ada yang naik sebenarnya. Ada yang bangga saya berada di atas provinsi, padahal itu bukan kehebatan, tapi justru lebih rendah angkanya, karena mungkin melihat yang biasanya. Ini perkiraan pendapatan dan belanja kita. Kita sudah hitung semua, pada tahun 2021 kita hanya dapat 9,5 triliun. Dari PAD kita 5, sekian triliun, ditambah dengan pendapatan transfer kita 4,1, kita punya 9,5. Tetapi alhamdulillah pada saat itu ada kurang bayar dari pusat, transfer kurang bayar itu ditambah dengan penghematan silpa, lalu jadi 11 triliun. Itulah di belanja kita, maka dipasang 11,6. Di tahun 2022 ini, Bapenda kita memperkirakan itu 11 triliun kita dapat. Kita berhasil rencananya 5,9. Padahal RPJMD kita mentargetkan 7, sekian, 7,6. Tetapi karena banyak perusahaan yang stop menggunakan bahan bakar, jadi pajak bahan bakarnya berkurang 35% pada tahun 2020 yang lalu. Mudah-mudahan 2022 sudah jalan lagi. Kemudian belanja kita itu 11. Kita hitung demikian dengan ketentuan ada belanja wajib dan ada belanja mengikat. Belanja mengikat kita mulai belanja gaji tunjangan, tambahan penghasilan, ditambah dengan penerimaan kepala daerah dan DPRD, ditambah penunjang operasional dan seterusnya sampai 20 macam. Ini tidak bisa diganggu-gugat. 5,4 triliun, syukur-syukur PAD kita sudah melampaui itu. Jadi kita tidak gengsi juga. Meskipun pusat tidak mau ngasih apa-apa, kita sudah mampu membayar semuanya, kira-kira seperti itu. Kemudian belanja wajibnya, mandatory spending kita, itu sekitar 2,2 pada tahun 2021, tahun 2022 2,6. Jadi totalnya belanja wajib dan belanja mengikat itu 9 triliun. Kalau tadi pendapatannya kita 11, maka otomatis sekitar kurang lebih 2 triliun saja. Atau 1,976384, 1,9 triliun itu yang dilakukan, dibagikan kepada OPD sesuai dengan presentasi pada tahun 2021. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini juga nanti menjadi keputusan dari TAPD dan selanjutnya pada saat kita menetapkan rancangan akhir dan penetapan, ini sudah menjadi kesepakatan bersama untuk RKPD. Perlu kami sampaikan catatannya Pak di situ, itu belanja bantuan keuangan itu ditetapkan sementara 1,3. Jadi masih ada bergoyang-goyang di sana. Kalau mau mengurangi bantuan keuangan, maka OPD besar. Kalau misalnya mau OPD besar, bantuan keuangan kecil. Disitulah kelihatan keadilannya nanti kalau kita perhatikan. Sekarang kami sudah menyusun 5 di setiap kabupaten kota prioritas. Mereka mengajukan, sudah ditetapkan, mudahan di akhir kegiatan ini nanti bisa bertanda tangan semua. Inilah pagu Pak, sementara. Kalau ada yang merasa sedikit, ada yang merasa kebanyakan, biasa saja Pak. Ini masih ada 3 tahap lagi di perencanaan ini.
kemudian 3 tahap lagi di penganggaran KUA PPA, setelah itu masih ada RKA dan DPA, setelah DPA terakhir baru APBD ditetapkan. Jadi masih banyak lagi. Dan kita berharap ada luncuran-luncuran dari Jakarta lagi yang baru-baru. Mudah-mudahan banyak yang turun nantinya. Yang belum dibayar, yang kurang bayar. Dan dari kehutanan tuh banyak masih belum bisa turun ke tempat kita. Mudah-mudahan nanti ada perubahan aturan. Namanya dana bagi hasil itu seharusnya Pak, kami yang menetapkan. Dana bagi hasil reboisasi itu kita buat, tetapi harus diasistensi di sana. Coba Bapak lihat tuh, berapa belanja wajib untuk Dinas Kehutanan itu. Kita membayarnya berapa, dari pendapatan kehutanan tuh hanya 12 miliar aja yang bisa kita goyang-goyang tuh Pak, untuk membayar itu. Jadi orang kehutanan di Kalimantan Timur ini dibayar melalui gaji dari pertambangan dan sebagainya, Pak. Sebenarnya dari penghasilan itu. Padahal uang kehutanan banyak di sana. Cuma karena aturan dengan undang-undang tersendiri, maka seperti itu bentuknya. Mudah-mudahan mendapat dukungan juga dari kabupaten kota agar ini bisa kita melakukan revisi-revisi terhadap ketentuan-ketentuan yang ada tersebut. Demikian kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, apa yang mudah-mudahan paparan ini bisa menjadikan bahan kepada kita semua menuju kepada rancangan akhir dari RKPD maupun RPJMD perubahan ini. Demikian kami sampaikan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.